melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun sebelumnya diserang oleh pembunuh. Ye Xingyun menduga kalau pembunuh itu dikirim oleh Ye Wudian. Karena itu, Ye Xingyun mendatangi kediaman Ye Wudian. Ye Wudian yang sedang berbicara dengan sang pembunuh tidak lain adalah Sui Gongxi, dikejutkan oleh Ye Xingyun. Ye Wudian dan orang-orang yang ada di kediamannya itu sangat terkejut. Dari informasi yang diberikan oleh si pembunuh, Ye Xingyun ini dipastikan sudah mati, karena dia telah menerima serangan yang kuat dari si pembunuh. Akan tetapi, saat ini Ye Xingyun masih sehat dan malah mendatangi mereka. Ye Xingyun menanyakan di mana si pembunuh yang dikirim oleh Ye Wudian. Karena tidak ada hasil apapun, Ye Xingyun pergi meninggalkan kediaman Ye Wudian. Saat Ye Xingyun masuk ke kediaman Ye Wudian, Sui Gongxi sedang bersembunyi. Dia mendengarkan hinaan yang dikatakan oleh Ye Xingyun kepadanya. Setelah Ye Xingyun pergi, Sui Gongxi keluar. Dia marah-marah dan ingin mengejar Ye Xingyun untuk membunuhnya. Akan tetapi dia dihentikan oleh Ye Wudian. Ye Wudian mengatakan kalau ada keluarga Ye yang memiliki kultivasi tingkat lanjut. Jika dia sampai terganggu, itu akan menjadi sebuah bencana. Mendengar perkataan Ye Wudian, Sui Gongxi menjadi kesal. Dia marah-marah dan berteriak, "Aku juga akan membunuhnya." Merasakan Sui Gongxi dalam suasana hati yang tidak bagus, Ye Wudian berkata, "Sui Gongxi ini adalah Tian Beiwu yang lebih unggul. Bagaimana bisa dibandingkan dengan para lelaki tua? Tapi, Tuan Sui Gongxi tidak perlu terburu-buru. Perburuan musim gugur keluarga Ye akan segera datang. Saya merasa kalau tempat tersebut tidak terlalu jauh dari sakti iblis darah. Belum terlambat untuk membunuh orang-orang itu dalam satu gerakan." Mendengar penjelasan Ye Wudian, Sui Gongxi akhirnya mau mendengarkan perkataan Ye Wudian. Ye Tian yang ada di sebelah Ye Wudian berkata, "Benar, Sui Gongxi, tenanglah. Biarkan aku menangani orang ini. Aku akan membunuhnya." Ye Tian sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia kembali berkata, "Orang ini adalah sampah." Tapi Sui Gongxi menjadi kesal dan memukul Ye Tian hingga dia mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Sui Gongxi dengan serius berkata, "Maksudmu, aku tidak lebih baik darimu?" Mendengar perkataan Sui Gongxi, Ye Tian tidak berani berbicara lagi. Dia hanya memegang pipinya yang terluka. Ye Wudian yang melihat anaknya dipukul menjadi khawatir. Dia berkata, "Sui Gongxi, maafkan anak saya. Semua itu karena didikan saya yang buruk. Mohon tenang dan jangan marah." Sui Gongxi bergegas pergi dari kediaman Ye Wudian. Dia berkata, "Biarkan anakmu mengingat hal ini. Musibah bisa datang dari mulut." Mendengar itu, Ye Wudian menuruti perkataan Sui Gongxi. Sui Gongxi sampai di depan pintu. Dia kembali berkata, "Pada hari perburuan musim gugur, aku secara pribadi akan membunuhnya. Tidak ada yang bisa lolos dari tanganku." Setelah Sui Gongxi pergi, Ye Wudian marah. Dia menyalahkan Ye Xingyun. Karena dia, Sui Gongxi malah memukulnya. Melihat putranya, Ye Wudian bertanya, "Tian Er, bagaimana dengan pil darah iblis yang telah kau konsumsi?" Ye Tian menjawab, "Jangan khawatir ayah, aku sekarang sudah lebih baik." Mendengar anaknya sudah membaik, Ye Wudian sangat senang. Dia berkata, "Tian Er, ayah berjanji, pada hari perburuan musim gugur, Ye Xingyun ini pasti akan mati." Berpindah ke sebuah pohon yang hijau dan rindang, disinari dengan cahaya matahari yang menyegarkan. Terlihat Ye Xingyun sedang berlatih. Dia bergumam, "Untuk sementara, aku tidak bisa berlatih ilmu pedang tanpa ampun. Tapi, aku masih bisa berlatih seni pedang petir." Seni pedang petir ini memiliki 9 lapis. Lapisan pertama adalah pedang seperti guntur, dan lapisan ke-9 adalah pedang seperti naga. Meskipun teknik itu ada di level teratas pada level kuning, ini adalah dunia yang berbeda dari asal pedang tanpa ampun. Tapi sekarang, aku memiliki pondasi kultivasi tingkat ke-7 dari alam spiritual. Dan kultivasi itu cukup pantas untuk berlatih teknik pedang petir. Ye Xingyun mencoba melatih teknik tersebut. Dia memfokuskan pikirannya dan menebaskan pedangnya. Tebasan itu diarahkan pada sebuah pohon yang ada di depannya. Pohon yang sebelumnya berdiri tegak, kini sudah terpotong dengan satu tebasan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Setelah satu hayunan pedang, Ye Xingyun merasa kalau teknik pedang petir lapisan pertama ini cukup membebani tubuhnya. Berpindah ke hutan kiamat, seseorang berdiri di atas batu. Orang itu berkata kepada semua orang yang ada di sana,
Tujuan perburuan musim gugur keluarga Y adalah untuk melatih pengalaman tempur kalian. Tanpa pengalaman bertempur, bahkan jika kekuatan kalian tinggi, kesuksesan kalian akan terbatas. Yang berbicara itu adalah patriark keluarga Y, Ye Wuhai. Patriark kembali berkata, oleh karena itu, hadiah dari perburuan musim gugur kali ini akan lebih berharga dari yang sebelumnya, yaitu buah petir Tianmeng. Itu adalah buah roh kelas 3. Sebelum turun gunung, siapapun yang mendapat inti iblis paling banyak akan menjadi pemenangnya. Semua orang berkumpul. Ye Xingyun juga berada di sana. Ye Xingyun terkejut melihat Ye Rou berada di sampingnya. Dia bertanya, "Roar, kenapa kau berada di sini?" Ye Rou pun menjawab, "Aku tidak akan pernah melupakan perburuan 3 tahun yang lalu. Kali ini, aku harus melindungi kakak." Ye Rou sangat bersemangat mengikuti perburuan tersebut. Patriark keluarga kembali berbicara. Dalam perburuan ini, tidak ada yang diizinkan untuk bertarung sesama murid. Jika hal itu diketahui, tidak peduli apa status kalian, kalian akan langsung dikeluarkan dari keluarga Y. Setelah memberikan arahan, patriark keluarga secara resmi membuka perburuan musim gugur keluarga Y. Para murid sangat bersemangat memulai perburuan tersebut. Ye Xingyun bergegas pergi bersama adiknya. Dia diperhatikan oleh Ye Tian. Ye Tian bergumam, "Ye Xingyun, darahku telah ditelan oleh pil darah iblis. Kau pasti tidak akan pernah berpikir kalau meridianku tidak hanya pulih, tapi aku juga sudah mencapai ranah kekerasan. Selain itu, ada juga sakti iblis darah. Kali ini aku jamin kalau kau pasti akan mati." Di saat yang sama, di sisi lain hutan, terlihat Sui Gongxi sedang berjalan sambil menggigit sebatang rumput. Di belakangnya, seorang pelayan menghampirinya. Pelayan itu berkata, "Saya mendapat surat yang menginformasikan perburuan keluarga Y telah dimulai." Mendengar hal itu, wajah Sui Gongxi sangat bersemangat. Dia berkata, "Ye Xingyun, kali ini aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi beberapa bagian." Berpindah ke sebuah hutan yang sunyi dan damai. Angin bertiup, menggerakkan dedaunan. Seekor monster kera menghadang Ye Xingyun dan adiknya. Melihat monster yang ganas dan menyeramkan, Ye Rou berteriak ketakutan. Ye Xingyun menenangkannya. Dia mengatakan kalau itu tidak apa-apa. Monster ini hanya seekor kera gila. Kamu bisa mencoba untuk membunuhnya. Kera yang memiliki kobaran api mencoba menyerang mereka berdua. Kera itu bergegas maju. Ye Rou memegang sebuah pedang, akan tetapi dia sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak berani menatap musuhnya. Ye Rou berkata, "Kakak, aku takut." Seketika, Ye Xingyun berada di samping Ye Rou. Dia berkata, "Roar, lihatlah lebih dekat." Ye Xingyun mencoba membuat adiknya lebih berani. Kera itu pun menjadi ragu-ragu untuk menyerang. Ye Rou yang sebelumnya ketakutan saat ini sudah memiliki keberanian. Dia mencoba menebas kera tersebut. Monster itu menjadi panik. Ye Rou berhasil mengalahkan kera. Dia sangat senang. Di sekitar mereka, seseorang sedang mengawasi. Orang itu adalah Sui Gongxi. Dia melihat Ye Xingyun dan adiknya yang sedang bersenang-senang. Kemudian Sui Gongxi berkata, "Ye Xingyun, nikmatilah masa mudamu. Sebentar lagi kau akan aku bunuh. Kali ini, aku tidak akan berbelas kasihan seperti 3 tahun yang lalu. Aku sudah tidak sabar, ingin segera menyiksamu. Hari ini aku akan membunuhmu secara diam-diam dengan satu serangan. Kau tidak akan sempat untuk menghindar dan mati di tengah-tengah sorak-sorak adikmu." Sui Gongxi mempersiapkan pedangnya. Dia akan melakukan serangan menyelinap. Sui Gongxi ini kembali berkata, "Sekarang, pergilah ke neraka, Ye Xingyun." Merasakan seseorang yang mengawasinya, Ye Xingyun menoleh. Dia berteriak, "Siapa di sana? Cepat keluar sekarang!" Seseorang keluar dari atas pohon. Dia keluar seperti Dracula. Itu adalah Ye Tian. Dia bergelantungan di atas pohon. Ye Tian berkata ke Ye Xingyun, "Ini aku, Ye Tian." Tanpa diduga, instingmu sangat tajam, seperti yang diharapkan dari seorang jenius Ye Xingyun. Ye Rou yang terkejut berkata, "Kak Ye Tian, bagaimana kau berada di atas pohon?" Sedangkan Ye Xingyun yang mengetahui kalau itu adalah Ye Tian, dia mulai mengabaikannya. Ye Tian melompat dari atas pohon. Dia berkata, "Ye Xingyun, apakah kau tidak melihat sesuatu yang berbeda dariku?" Ye Xingyun tidak merespon, tapi Ye Rou malah berkata, "Berbeda, kau kelihatannya seperti kurang gizi." Mendengar perkataan Ye Rou, Ye Tian menjadi kesal. Dia berteriak, "Kekurangan gizi? Saudariku, apakah kau buta? Aku sehat begini."
Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak hanya meridianku yang pulih, namun kini aku juga sudah bisa memanjat pohon. Jadi, tebakan kalian semua salah. Melihat Ye Tian muncul, membuat Sui Gongxi membatalkan serangannya. Dia sangat kesal dengan Ye Tian ini. Ye Tian kembali berkata, "Kini aku telah menerobos dan berhasil mencapai ranah bela diri kekerasan." Kemudian Ye Tian menunjuk ke arah Ye Xingyun. Dia menjadi sombong dan berkata, "Ye Xingyun, kau hanyalah seorang pecundang. Aku akan membunuhmu, semudah menghancurkan seekor semut. Tidak perlu banyak bicara lagi, aku akan melakukannya sekarang." Seseorang menyerang Ye Tian dengan serangan menyelinap dan tanpa disadari oleh siapapun. Orang yang menyerang itu adalah Sui Gongxi. Dia menebas Ye Tian. Pada akhirnya, Ye Tian terbunuh di tangan Sui Gongxi. Setelah membunuh, Sui Gongxi berkata, "Bahkan, jika aku buruk, aku tidak akan terlalu banyak bicara seperti dia." "Baiklah, sekarang giliranmu." Ye Xingyun mengeluarkan tekniknya. Dia berkata ke Sui Gongxi, "Kita belum tahu siapa yang akan mati pada akhirnya." Mendengar perkataan Ye Xingyun, Sui Gongxi tertawa. "Hahaha, seniman bela diri tingkat 7, kau masih saja menyombongkan dirimu." Melihat Ye Xingyun, Sui Gongxi menyadari sesuatu. Dia terkejut. Apa? Dia benar-benar bisa menyerap aura. Padahal, aku saja baru bisa melakukannya di usia 17 tahun. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Jika aku memberinya lebih banyak waktu, di masa depan, dia pasti tidak akan terkalahkan. Aku harus segera membunuhnya. Ye Xingyun yang melihat Sui Gongxi termenung, dia berteriak, "Seniman bela diri yang sesungguhnya itu tidak merasa iri, apalagi mudah tersinggung. Orang-orang sepertimu pasti takut, kau tidak akan bisa melewati tingkat hati jimat." Mendengar hinaan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun, Sui Gongxi bergegas maju menyerang. Dia sudah mempersiapkan tekniknya. Sui Gongxi berkata, "Sialan, kau pikir kau siapa? Berani berbicara omong kosong tentang tuan muda ini. Tebasan gelombang 3 kaki." Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan tekniknya. Dia berkata, "Sebagai seorang pendekar pedang, kau berpikiran sempit. Hari ini, aku akan menghancurkan sesuatu yang kau banggakan." Dengan satu hayunan, banyak tebasan dikeluarkan. Ye Xingyun berteriak, "Jangan sampai kau membahayakan dunia." Sui Gongxi juga mengangkat pedangnya. Dia cukup terkejut. Bagaimana bisa? Ada teknik pedang yang begitu cepat. Aku belum mengeluarkan seranganku. Sebelum Sui Gongxi melepaskan serangannya, serangan Ye Xingyun sudah mengenai tubuh Sui Gongxi. Pakaian Sui Gongxi robek. Ye Xingyun bergumam, "Teknik pedang guntur." Gerakan pedang ini secepat kilat. Jika pedang itu bergemuruh, itu menyebabkan konsepsi artistikku tercerai-berai. Ye Xingyun memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Sui Gongxi yang melihat Ye Xingyun juga terluka, dia melihat ke belakang dan berteriak, "Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Cepat bunuh dia untukku." Sui Gongxi menunjuk ke arah Ye Xingyun yang sedang terluka. Pasukan yang dibawa Sui Gongxi bergegas keluar. Mereka bergerak maju dan akan menyerang Ye Xingyun. Sui Gongxi yang juga terluka berkata, "Ye Xingyun, aku harus membunuhmu hari ini." Ye Ru yang berada di samping kakaknya sangat ketakutan. Ye Xingyun berteriak, "Hanya ada 3 atau 4 ekor anak anjing. Mereka tidak akan sepadan denganku." Anak buah Sui Gongxi bergerak maju. Dengan cepat, Ye Xingyun menebas salah satunya. Serangan Ye Xingyun sangat cepat dan kuat. Melihat satu anak buahnya sudah dikalahkan, Sui Gongxi berteriak, "Dasar sampah, apa kalian bodoh? Tangkap adiknya terlebih dahulu." Mendengar itu, Ye Ru menjadi panik. Dia menjadi semakin takut. Ye Xingyun bergerak. Dia menggunakan langkah bayangan angin. Dia juga sangat marah melihat orang-orang itu menyerang ke arah Ye Ru. Ye Xingyun berteriak, "Kalian ingin cari mati?" Ye Xingyun tiba-tiba berada di depan Sui Gongxi. Melihat itu, Sui Gongxi langsung terkejut. Dia terjatuh ke tanah dan ketakutan. Dalam ketakutan, Sui Gongxi bertanya, "Apa yang akan kau lakukan padaku?" Ye Xingyun mengarahkan pedangnya ke wajah Sui Gongxi. Dia berteriak, "Tampaknya, menghapus artistikmu tidaklah cukup. Kekuatan fisik dan spiritualmu akan aku hancurkan." Ternyata, saat Ye Xingyun mencapai tempat Sui Gongxi, dia sudah menebas dan melewati 2 penjaga milik Sui Gongxi. Sui Gongxi yang sangat ketakutan, dia memohon ampun kepada Ye Xingyun, meminta untuk melepaskannya. Saat Ye Xingyun mengarahkan pedangnya ke Sui Gongxi, seseorang berteriak dan menyuruh Ye Xingyun berhenti. Seorang laki-laki tua datang dan menyerang Ye Xingyun. Dengan cepat, Ye Xingyun melompat dan menghindari serangan tersebut.
Melihat orang yang dikenalnya menyelamatkannya, Sui Gongxi berteriak, "Orang tua bau, kenapa kau baru datang ke sini? Apa otakmu tidak bisa digunakan? Artistikku sudah dihancurkan olehnya. Kenapa kau baru muncul sekarang?" Sui Gongxi sangat marah dan kembali berkata, "Jika kau datang sedikit terlambat, aku pasti sudah kehilangan nyawaku. Jika ayahku tahu, apa yang akan kau katakan padanya?" Mendengar ocehan Sui Gongxi, laki-laki tua itu tetap diam. Laki-laki tua itu bernama Haisha Laoze. Laki-laki tua itu membungkuk ke Sui Gongxi. Dia berkata, "Pelayan tua ini mengaku salah." Pelayan tua ini tidak memikirkan konsekuensinya. Melihatnya meminta maaf, Sui Gongxi berhenti mengoceh. Dia berkata, "Sudah, jangan banyak bicara. Sekarang, cepat bunuh orang ini untukku." Pelayan Laoze itu menjawab, "Baik, aku akan mengikuti perintah Anda." Ye Xingyun merasakan kalau kekuatan laki-laki tua itu setara dengan patriark keluarga Ye Wuhai. Adapun senjata di tangannya, Ye Xingyun merasakan perasaan yang aneh. Pria tua itu berkata ke Ye Xingyun, "Nak, kau tidak takut kepadaku? Tampaknya kau terlalu bodoh tentang instrumen Tao. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, sehingga tuan mudaku merasa puas." Ye Xingyun yang sudah memperhatikan pria tua itu berkata, "Ternyata kau sudah mencapai tingkat langit manusia." Ye Xingyun melihat ke belakang. Terlihat Ye Rou yang sedang bersembunyi di balik pohon. Ye Xingyun berkata, "Ro'er, bersembunyilah di situ dan jangan keluar." Ye Rou mengangguk dan mematuhi perkataan kakaknya. Ye Xingyun bersemangat. Dia berkata ke pria tua itu, "Di usiamu yang sekarang, konsepsi artistik kitaumu hanya berada di ranah surga dan manusia. Tampaknya kau membuat kesalahan karena bersedia menjadi pelayan, sehingga kau menghina pedang panjang milikmu." Mendengar perkataan Ye Xingyun, pria tua itu menjadi marah. Dia berteriak, "Apa katamu? Aku menghina pedang panjang di tanganku? Aku tidak tahu berapa banyak kepala yang terpenggal dengan pedang ini sepanjang hidupku. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu?" Ye Xingyun tertawa terbahak-bahak. Melihatnya tertawa, pria tua itu berkata, "Kau tidak perlu bicara omong kosong di sini. Ini semua tidak ada artinya buatku." Ye Xingyun memegang pedangnya kuat-kuat. Dia berkata, "Membunuh. Apakah harga dirimu pantas untuk membunuh menggunakan pedang di tanganmu?" Ye Xingyun mengarahkan pedangnya ke arah pria tua. Dia berkata, "Jika kau tidak percaya, aku akan menggunakan pedang patah ini untuk bersaing denganmu." Ye Xingyun sangat percaya diri dengan pemahamannya. Pria tua itu semakin kesal. Dia berteriak, "Menggunakan pedang rusak untuk bersaing denganku? Apa kau hanya ingin aku menggunakan kekuatan spiritualku?" Sui Gongxi yang berada di belakangnya tidak setuju dengan yang dikatakan pelayannya. Tapi pria tua itu tidak mempedulikan Sui Gongxi. Dia sudah terpancing dengan perkataan Ye Xingyun. Pria tua itu berkata, "Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Kau mencoba bermain pedang denganku. Itu sangat lucu." Pria tua itu tertawa. Sui Gongxi sangat marah. Urat di kepalanya sampai keluar. Dia berteriak ke pelayan di depannya, "Pria tua, aku bilang tidak. Kenapa kau menuruti kemauan si sampah Ye Xingyun ini?" Pria tua itu berbalik. Dia berteriak ke Sui Gongxi, "Tuan muda, tolong hentikan. Aku akan membunuhnya dengan pedang di tanganku. Dia boleh menghinaku, tapi aku tidak terima kalau dia menghina pedangku." Melihat pria tua dan Sui Gongxi bertengkar, Ye Xingyun merasa diacuhkan. Setelah selesai berbicara, pria tua itu menatap Ye Xingyun. Aura dalam tubuhnya mulai keluar. Pria tua itu berkata, "Gunakanlah teknik pedang terkuatmu. Menang atau kalah dalam satu tebasan." Ye Xingyun sangat arogan. Dia memandang remeh si pria tua Laoze. Ye Xingyun menggerakkan pedangnya ke depan. Dia berkata, "Kau bisa langsung menyerang." Merasakan kemampuan Ye Xingyun, pria tua itu berkomentar, "Konsepsi artistikmu hanya pada tingkat kondensasi. Jika orang tua ini membunuhmu, itu tidak akan membuktikan kalau aku lebih kuat daripadamu." Ye Xingyun dengan percaya diri menjawab, "Jangan khawatir, kau bukanlah lawanku." Wajah pria tua itu langsung memerah. Amarahnya meluap-luap. Dia bergerak maju, menyerang Ye Xingyun. Pria tua itu berteriak, "Keparat! Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuan yang kau miliki." Sesosok jiwa bela diri keluar. Sosok itu adalah seekor monster beruang. Itu meraung dan mengeluarkan tekanan yang hebat. Di sisi lain, Ye Xingyun memejamkan matanya. Dia mencoba merasakan, meskipun hati pedang milik orang tua ini tidak stabil,
dia masih memiliki kekuatan dari Kitao, surga dan manusia. Kalau aku menggunakan teknik pedang petir, mustahil aku bisa mengalahkannya. Aku hanya bisa mengalahkannya menggunakan teknik pedang yang kejam. Ye Xingyun mengeluarkan segel guntur pada tangannya. Dia bergumam, aku hanya bisa menyerap sisa kekuatan guntur yang ada pada segel guntur, dan secara paksa meningkatkan kekuatanku. Setelah menyerap kekuatan dalam segel, kekuatan itu langsung meluap-luap dan memasuki tubuh Ye Xingyun. Dalam sekejap, level Ye Xingyun langsung meningkat 2 level. Saat ini, dia sudah mencapai ranah alam spiritual tingkat 9. Di saat yang sama, pria tua di depannya akan memberikan serangan kepada Ye Xingyun. Pedang Ye Xingyun juga memiliki aura yang kuat. Ye Xingyun mengetahui kalau dia hanya bisa menggunakan teknik pedang kejam tingkat pertama ketika dia mencapai level 9. Ye Xingyun mengeluarkan tekniknya. Dia berteriak, pedang tanpa ampun. Dengan satu tebasan, jiwa bela diri milik pria tua itu berhasil ditebas oleh Ye Xingyun. Serangan Ye Xingyun berhasil mencapai pria tua itu. Pria tua Lao Ze itu sangat terkejut dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Pria tua itu menghalangi serangan Ye Xingyun dengan pedangnya. Wajahnya sangat terkejut. Pria tua itu langsung terpental oleh satu serangan milik Ye Xingyun. Ye Xingyun masih berdiri tegak di depan pria tua itu. Dia berkata, bahkan jika konsepsi artistikmu jauh lebih tinggi dariku, itu tidak akan membantumu. Pria tua itu berlutut dengan satu lutut menyentuh tanah. Dia terkejut dengan teknik yang baru dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata, kau bukan pendekar pedang yang sesungguhnya. Seorang pendekar pedang sejati, ketika dia lahir, dia berdiri dengan bangga di langit. Dia masih akan berdiri teguh ketika dia mati. Tapi selama ini, kau bersedia menjadi budak orang lain. Jika kau tidak mempercayai pedangmu, bagaimana kau akan membunuh? Pria tua itu merubah pandangannya tentang Ye Xingyun. Dia berteriak, senior. Mendengar hal itu, Sui Gongxi menjadi marah. Dia berteriak, Lao Ze, kau benar-benar tidak berguna. Kau memanggil bocah yang baru berusia 15 tahun sebagai senior. Aku tidak ingin memiliki pelayan sepertimu. Mendengar perkataan Sui Gongxi, pria tua Lao Ze ini berteriak, diam kau sampah. Jika bukan karena rasa hormatku kepada ayahmu, aku pasti akan membunuhmu sekarang. Pria tua itu membungkuk dan memberikan hormat kepada Ye Xingyun. Senior telah memberikan saya banyak pencerahan. Melihat sikap itu, Ye Xingyun cukup terkejut. Pria tua itu kembali berkata, senior, saya sudah pernah mendengar rumor. Saya tidak tahu apakah senior pernah mendengar tentang teknik pedang gila. Ye Xingyun sepertinya menyadari sesuatu tentang pedang gila yang disebutkan oleh pria tua Lao Ze. Pria tua itu berkata, apakah senior murid dari si pedang gila? Sui Gongxi yang mendengar nama pendekar pedang gila cukup terkejut. Menurut informasi yang diketahui oleh Sui Gongxi, pendekar pedang gila itu adalah seseorang yang sangat kuat. Jika Ye Xingyun benar-benar murid dari pedang gila, ayahku tidak akan bisa membalas dendamku. Tidak, ini pasti tidak mungkin. Ye Xingyun memejamkan matanya. Dia berkata kalau dia bukanlah murid dari si pedang gila yang disebutkan oleh pria tua. Mendengar jawaban Ye Xingyun, Sui Gongxi merasa senang. Dia bergumam, seperti yang kupikirkan. Itu tidak mungkin. Orang tua ini sangat bodoh. Aku hampir saja mempercayai perkataannya. Kembali ke masa lalu di kehidupan Ye Xingyun. Dia mengingat kalau dia pernah memiliki seorang murid yang masih kecil. Anak kecil itu bernama Xiao Gui. Dalam ingatan tersebut, Ye Xingyun bertanya ke anak kecil tersebut, Xiao Gui, kau telah berlatih seperti ini selama beberapa bulan. Bisakah kau melakukannya? Itu adalah kenangan Ye Xingyun bersama muridnya yang masih anak-anak. Ye Xingyun juga mengatakan kalau anak ini adalah murid ke-10-nya. Sebagai seorang guru, Ye Xingyun akan mewariskan teknik pedangnya. Dia juga menekankan kepada muridnya agar muridnya rajin berlatih. Setelah memberikan teknik pedangnya, Ye Xingyun pergi meninggalkan murid tersebut. Dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh sang guru, murid kecil itu, Xiao Gui, dia menangis dan berkata, Guru, pedang gilaku pasti akan menjadi yang terbaik di masa depan. Aku akan berusaha keras untuk membuat diriku lebih kuat, dan kemudian mencarimu. Tunggulah aku, Guru. Mengingat masa lalu, Ye Xingyun berpikir, nampaknya murid ke-10ku baik-baik saja di benua ini. Jika aku bisa menemukan anak itu, kecepatan latihanku pasti akan meningkat dengan cepat. Ye Xingyun bertanya kepada pria tua Lao Ze, apakah kau tahu di mana pedang gila sekarang? Pria tua itu menjawab, pedang gila telah menghilang untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu di mana dia sekarang.
Ye Xingyun berbalik. Dia berkata, "Hah, sayang sekali." Pria tua itu bertanya, "Tampaknya senior benar-benar memiliki hubungan dengan pedang gila." Ye Xingyun mengakui kalau dia memang memiliki hubungan, tapi tidak seperti apa yang dipikirkan oleh si pria tua. Ye Xingyun berjalan mendekati Sui Gongxi. Melihat hal itu, Sui Gongxi berteriak, "Kau, apa yang kau ingin lakukan? Aku adalah putra dari Patriark Sakti Iblis Darah. Kau tidak bisa membunuhku." Ye Xingyun memegang pedang di tangannya. Dia berkata, "Apa itu Sakti Iblis Darah?" Sui Gongxi melihat ke arah pria tua Lao Ze. Dia berkata, "Pria tua, cepat selamatkan aku. Kau sudah melihatku tumbuh dari kecil sampai sekarang. Kau tidak bisa hanya berdiri dan melihatku akan dibunuh." Pria tua itu memejamkan matanya. Dia berkata, "Sui Gongxi, mulai hari ini, aku bukan lagi anggota dari Sakti Iblis Darah milik ayahmu." Mendengar hal itu, Sui Gongxi menjadi ketakutan. Pedang Ye Xingyun diarahkan ke atas kepala Sui Gongxi. Sui Gongxi sangat ketakutan. Dia meminta pengampunan dari Ye Xingyun. Sebelum Ye Xingyun menebaskan pedangnya, pria tua Lao Ze berkata, "Senior, aku punya permintaan yang cukup lancang. Selama senior setuju, aku bersedia berjalan melewati api dan lautan untuk Anda." Pria tua itu menakupkan tangannya ke Ye Xingyun. Ye Xingyun bertanya, "Apakah permintaanmu itu membiarkan Sui Gongxi pergi? Tapi, kenapa kau memintaku untuk melepaskannya?" Pria tua itu berkata, "Aku memiliki patahan pedang, dan aku ingin menempannya dengan pedangku. Namun, aura dalam patahan pedang itu terlalu kuat, sehingga aku tidak bisa melakukannya sampai sekarang." Pria tua Lao Ze mengeluarkan patahan pedang yang dia katakan. Dia berkata, "Aku bersedia memberikan patahan pedang ini kepada senior. Jadi, bisakah senior membiarkannya pergi?" Tanpa bicara apapun, patahan pedang itu ditarik oleh Ye Xingyun. Patahan pedang itu keluar dan menembus segel yang dibuat oleh pria tua Lao Ze. Itu sangat mengejutkannya. Dia berteriak, "Senior, hati-hati!" Patahan pedang itu mendarat pada tangan Ye Xingyun. Dia bergumam, "Bagus. Apakah ini ujung dari pedang tanpa ampun?" Tanpa diduga, ada dua bagian pedang tanpa ampun di kota kiamat yang kecil ini.